Anak saya itu sekolah Amerika, satu. Ya kan? Saya tiap hari itu dengan anak saya, mama papanya saya dan istri dengan anak saya itu, sehari itu minimal 2 kali itu kita itu FaceTime. Kadang-kadang itu FaceTime ya udah dinyalain gitu aja, sana juga nyala, kita melakukan aktivitas gak selalu bicara. Tapi tetap gak bisa menjadi pengganti kalau ketemu secara pribadi. Namanya gereja itu kita ketemu bukan cuma sama Tuhan, tapi kita ketemu saudara seiman. Rasanya itu kepingin deh peluk Anda. Peduli amat. Kalau masuk sini kan sudah urusan gereja. Sini berdiri. Berdiri. Saya mau peluk mau apa? God bless you. Sini. God bless you. Saya enggak punya virus corona, saya punya virus FKA. Kamu juga mau berdiri sekali. Ya, God bless you. Gitu loh ya. Kalau mau kena itu gembalanya dulu yang kena. Jadi enggak usah ketakutan. Tetap datang ke gereja. Hey, yang live streaming. Ini naiknya gimana? Yang live streaming ya, semuanya yang nggak berani datang ke gereja, it's okay. We love you, iman orang takarannya beda. Tapi saya nggak takut-takuti, cicak ada di dinding istana. Nggak tentu yang Anda jaga, malah tahu nggak, dibutuhkan cuma satu carrier untuk kena. Jadi kalau memang Anda di rumah, nggak apa-apa, saya hargai iman Anda. We love you, ikut live streaming dengan baik, rasakan hadirat Tuhan, dengar firman Tuhan. Tapi kalau masih mau ke gereja, masih ada waktu loh. Jam 4 nanti waktu sini masih ada ibadah lagi. Laipa, woteng nih. Saya tunggu. Haleluya. Amin. Nah, sebelum saya sampaikan firman, ada satu tayangan laporan kemenangan. Saya baru kembali dari Samarinda. Ada KKR Trip to Hell di sana. Saya bersyukur semua yang kita kelola, doa, daya, termasuk dana, semuanya adalah ujungnya untuk memberitakan Injil. Di tempat ini dikelola dengan transparan. Saya bersyukur saya akan terus dari waktu ke waktu terus memberikan laporan seperti ini. Pembicara-pembicara dalam, Pastor Yudi kemarin, nanti siapa, Pastor Moro juga pernah, siapapun, saya selalu minta setiap gembala regional kita datang menceritakan hasil kerjanya. Supaya Anda tahu bahwa selama ini doa Anda kemana, daya kemana, dana kemana. Supaya semua orang kita tahu dan jelas bahwa gereja Tuhan di tempat ini bergerak dengan amanat agung. Praise the Lord, kita saksikan ini nanti setelah ini. Setelah itu akan ada langsung lanjut, saya tidak intro lagi, peta zaman, kronologis nubuatan-nubuatan dalam kitab Wahyu. Sebelum saya masuk berkhotbah lanjutkan pasal berikutnya. Ya, saksikan yang satu ini. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah pada dunia yang memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus diselamatkan, tidak akan binasa, melainkan hidup, mendapatkan hidup yang kekal. Hari ini saya bisa mati karena sakit, atau saya bisa mati karena kecelakaan. Apapun itu juga mau tidak bisa memisahkan saya dari kasih Yesus. Kita orang Kristen bukan karena agama. Anak Tuhan yang beneran tidak perlu takut ketemu maut. Karena kita sudah dipisahkan oleh maut selama-lamanya. Iblis! Dalam nama Yesus! Lepas! Susunan kejadian yang dinubuatkan oleh firman tentang akhir zaman. Kita berada di titik yang paling kiri, yaitu masa kini. Setiap waktu, setiap saat, Yesus akan turun dari sorganya yang mulia untuk mengangkat orang-orang kudusnya. Gereja perjanjian baru akan menyongsong juru selamat dan Tuhannya di awan-awan. Tugas kita hanyalah waspada dan berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan, saat, dan waktunya. Tak seorang pun tahu di atas muka bumi ini. Tapi kalau itu terjadi, jangan sampai kita ketinggalan. Seperti yang diperingatkan oleh Tuhan, 2 orang berjalan di ladang, yang satu ditinggal, yang satu diangkat. Setelah bumi ini absen, tidak ada lagi gereja perjanjian baru, maka seluruh dunia akan jatuh ke bawah kaki sang antikristus. Pemerintahannya dibatasi 7 tahun saja. Kalau tidak, seluruh bumi pasti akan musnah dan punah. Dan selama dunia berada di dalam pemerintahan sang antikristus dan nabi palsunya, Allah akan terus-menerus menghukum penduduk bumi ini karena hatinya jahat. Penghukuman Allah terdiri dari 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Di antaranya
ada malapetaka, musibah, alam semesta, penyakit, perang, dan sebagainya. Tidak ada damai sejahtera di bumi. Lalu di penghujung tahun terakhir pemerintahan Sang Antikristus, Tuhan Yesus bersiap-siap untuk turun ke bumi, ke dunia bersama dengan orang-orang kudusnya. Itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan kali ini kedatangan Tuhan akan diketahui oleh seluruh dunia, seperti tidak sepasang mata pun yang akan kelewatan untuk melihat kedatangannya yang mulia. Dan Tuhan Yesus kali ini akan menginjakkan kaki di dunia. Langsung disambut perang oleh Antikristus dan seluruh kroni-kroninya. Perang itu namanya Harmagedon, dan di dalam peperangan ini Sang Antikristus dan Nabi palsu akan ditangkap hidup-hidup, dilempar ke dalam lautan api. Lalu bumi akan masuk ke dalam masa damai karena Antikristus dan kerajaannya sudah diruntuhkan oleh Yesus. Tuhan Yesus beserta dengan orang-orang kudusnya akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, milenium damai sejahtera. Dan saat itu iblis ditangkap, dirantai, dan dicampakkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun lamanya. Dan malaikat akan memegang anak kunci ke sana, sehingga pintu itu tidak bisa dibuka selama masa yang ditentukan. Karena absennya iblis, setan, dan roh-roh jahat, terjadi pemulihan alam semesta. Manusia yang lahir saat-saat itu, hidupnya akan lama sekali hingga ratusan tahun, bahkan yang mati 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Bahkan anak kecil akan bermain dengan ular tedung dan singa. Akan terjadi dunia seperti zaman sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di akhir pemerintahan 1000 tahun damai sejahtera, iblis akan sekali lagi dilepaskan atas seluruh dunia. Khususnya untuk populasi baru, mereka yang lahir di masa-masa 1000 tahun itu. Mereka yang belum teruji hatinya karena diselamatkan itu tidak bisa ikut-ikutan. Maka setan dilepaskan untuk sekali lagi memastikan bahwa orang membuat pilihan sengaja untuk mengikut Kristus. Dan barang siapa mengikut Tuhan, seperti kita hari ini diberi kuasa untuk menentang godaan. Tapi banyak manusia yang jatuh. Ketika iblis dilepaskan, dia mengerahkan begitu banyak populasi bumi. Terjadi perang yang terakhir. Inilah the final war, perang Gog dan Magog. Dan Tuhan sekali lagi membinasakan, menghancurkan semua orang-orang berdosa yang menentang firman-Nya. Lalu setelah itu, seluruh dunia akan ada skenario baru. Penghakiman terakhir didirikan pengadilan tahta putih di depan setiap orang yang mati maupun yang hidup. Semua akan dibangkitkan. Dan pada saat itu akan ada perbedaan dan pemisahan antara kambing dan domba. Satu sisi Tuhan akan berkata, "Enyah, kamu pembuat kejahatan." Ini berlaku untuk setiap manusia sejak Adam dan Hawa di setiap zaman. Setiap orang akan diadili, dihakimi menurut perbuatannya di dalam kehidupannya. Lalu bagi orang-orang yang Tuhan usir dari hadiratnya itu, mereka dilempar kepada kematian kedua, yaitu lautan api, neraka yang kekal selama-lamanya. Dan kabar baiknya, setiap jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan sejak penciptaan, yaitu setiap manusia yang meresponi panggilannya sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru, mereka akan mendengar Tuhan di tahtanya berkata, "Baik sekali perbuatanmu, masuklah dalam sukacita Bapakku." Itulah sorga yang mulia. Sorga di kitab Wahyu definisinya begini, yakni langit dan bumi yang baru, sebuah tempat yang nyata, bahkan disebut sebagai Yerusalem baru pula. Itulah destiny atau tujuan akhir dari setiap orang percaya. Panggilan sorgawi menanti kita semua. Mari kita semuanya tetap setia kepada Yesus sampai pada akhirnya. Amin. Melanjutkan seri yang sudah kita jalankan, yaitu Kitab Wahyu Akhir Zaman, judulnya dalam konteks hidup sehari-hari. Tujuan kita Bible Study bukan supaya kita jadi Farisi, tapi supaya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita dan memaksimalkannya setiap hari dalam kehidupan ini. Ambil catatan, HP juga bisa, tapi buat catat khotbah loh ya. Kita sampai ke Wahyu pasal yang ke-7 sekarang pembahasan kita. Ini ibadah ketiga hari ini, tadi sebelumnya 5 dan 6, sisa 7 dan 8. Kalau Anda kelewatan satu aja dari seri ini, Wahyu 22 pasal,
Tolong Anda cari Pustaka Raja Wali, di Gereja Mawar Syaron, di GMS mana-mana ada. Ini kan yang live streaming juga. Anda bisa dapatkan, pastikan Anda mengikuti. Karena masing-masing itu pewahyuannya beda. Ya, saya tidak akan ulang, kepingin gitu loh, tergoda. Setiap ibadah itu mau cerita ibadah sebelumnya, tapi nanti materinya yang untuk ibadah ini nggak bisa diselesaikan. Karena itu saya anggap Anda akan mengikuti semua ibadah ini, jadi saya langsung ke episode yang sekarang. Langsung kepada orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel, Wahyu pasal 7. Kita memasuki era masa antikristus sudah. Ceritanya gitu di pasal 7 ini. Pengangkatan sudah terjadi. Jadi sekarang masa kini. Jadi kalau tiba-tiba sekarang Tuhan Yesus itu datang di awan-awan, bukan datang kedua kali menginjakkan kaki di dunia. Saya itu penasaran, kira-kira berapa kursi yang kosong ya? Kalau sampai Tuhan datangnya hari Minggu, sangkakala berbunyi itu orang dunia nggak dengar. Karena itu supranatural, hanya orang-orang yang telah lahir baru, yang rohnya dipenuhi Kristus, yang akan mendengarkan sangkakala, lalu mereka akan lenyap. Mungkin kan waktu itu pakaian kita yang tinggal di sini, kacamata kita jatuh. Ini bukan filosofi manusia, ini bukanlah imajinasi, ini semua firman Allah. Yang saya bagikan wahyu, itu sudah dijelaskan bahkan di perjanjian baru, tulisan Paulus, kau akan mendengar sangkakala berbunyi dalam sekejap, kita akan berubah. Yesus berkata 2 orang berjalan, sama-sama di tempat kerja, yang satu hilang. Itu bukan lenyap, diangkat, rapture namanya, R-A-P-T-U-R-E, rapture, pengangkatan orang-orang kudus. Banyak orang sih bingung antara pengangkatan dengan kedatangan Tuhan. Itu 2 event yang berbeda. Orang Kristen nggak ngerti kalau nggak baca wahyu sungguh-sungguh. Ya, pengangkatan kalau terjadi, katakan kalau terjadinya Sunday hari Minggu, kita nggak pernah tahu waktunya kapan. Jadi jangan coba-coba untuk merumuskan sesuatu. Andai kata sekarang Tuhan datangnya sekarang gitu, I'm wondering how many seats would be left empty. Berapa kursi yang akan kosong? Kalau sampai terjadinya sekarang jangan heran, tiba-tiba kanan kirinya hilang, lalu bukan semoga, saya yakin pengkorbannya juga hilang. Sisa batiknya ini yang jatuh ke tanah. Anda jangan terkejut loh kalau itu terjadi. Ternyata tidak semua orang terangkat loh. Syaratnya apa nanti minggu-minggu depan saya jelaskan. Tapi pokoknya sekarang saya jelaskan, setelah pengangkatan, dunia masuk dalam chaos, kekacauan, disitulah antikristus akan ditampilkan sebagai juru selamat untuk mengembalikan restore order, untuk mengembalikan keteraturan ke dalam dunia yang kacau balau tiba-tiba. Lenyapnya miliaran orang, nggak tahu berapa orang, sepastinya Tuhan yang tahu saja siapa yang miliknya. Lalu nggak cuman itu, setelah antikristus memerintah, dia naik daun nih, antikristus akan ada masa naik daun dulu, dia nggak langsung berkuasa gitu, ada masa naik daunnya. Nah tadi ibadah sebelumnya saya jelaskan naik daunnya itu gimana. Kuda putih. Lalu nanti dia akan muncul belangnya, warna asli. Nah di masa-masa itu, 7 tahun antikristus itu, khususnya 3,5 tahun terakhir pemerintahannya, banyak orang Yahudi bertobat. Nah, pasal 7 ini kita mulai masuk ke angka bilangan orang-orang Israel yang terima Tuhan Yesus sebagai Mesias, bukan sebagai anak tukang kayu. Israel hari ini, saya sudah coba, silakan kalau sana mau, coba injili mereka. Nggak gampang. Lebih tepatnya, hampir-hampir nggak bisa. Mereka bilang begini, lu kira lu siapa? Nenek moyangmu masih sembah batu. Nenek moyangku terima hukum Taurat. Jadi sekarang Israel itu murtad. Suku ras Yahudi mana ngalami kebangunan rohani? Mana kelihatan gereja besar juga di sana? Bukan berarti gereja besar pasti kebangunan rohani, ya enggak. Cuman minimal lihatlah yang lumrah mata. Mana ada gereja gimana? Nggak pernah terdengar suara desas-desus kebangunan rohani kecuali pariwisata, tempat-tempat yang dulu. Orang-orang selalu ke Israel untuk sesuatu yang dulu.
Yang membuat Israel hidup itu karena gereja Tuhan ke situ. Dan tentunya karena tempat itu bersejarah jadi hidup bagi kita. Nah sekarang kita memasuki masa bilangan orang percaya dari suku Yahudi. Waktu ini masih ada enggak orang-orang tertinggal? Adalah ya. 7 tahun waktu yang singkat. Jadi orang yang ketinggalan, ya tetap di sana. Orang Indonesia tetap ada. Banyak malahan Indonesia ini Kristen minoritas. Tapi seminoritas apa kan kita nggak tahu pastinya. Karena kita ngalami kebangunan rohani. Yang pasti saya pastikan, inilah lagi bicara di Surabaya. Dari Surabaya pasti banyak bolongnya. Maksud saya bolongnya gini, pasti banyak orang terangkat. Karena dari Surabaya sini, di sini kita ngalami kebangunan rohani, pasti banyak orang percaya. Amin. Jangan sampai yang ketinggalan itu papa kita, mama kita, istri kita, suami kita, saudara kita, anak-anak kita, ponakan kita, teman kita, rekan kita, sopir kita, pembantu kita, bos kita. Itu tanggung jawab kita. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Don't play church lah, jangan main gereja-gerejaan lah. Beritakan Injil. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani, agar yang ketinggalan nanti bukan papi dan mami. Ya, nah kita sekarang memasuki masa itu. Kita lihat ayat 1, orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Ada berapa malaikat Bapak Ibu? 4. Mereka berdiri pada keempat penjuru bumi. Paling tidak kita tahu utara, selatan, timur, barat. Dan mereka menahan keempat angin bumi. Supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Jadi ternyata ada jenis malaikat yang namanya malaikat penahan. Mereka menahan keempat angin bumi. Dengan kata lain, mereka membatasi ruang kerja roh-roh jahat di udara. Untung corona ini bukan airborne. Paham maksud saya? Menurut saya seharusnya airborne. Ada yang nahan. Gereja Tuhan yang nahan. Nah, gereja Tuhan jangan lemah iman kayak begini malahan. Kita ini orang kuat. Lalu kuatkan dirimu, kalau orang kuat jangan bertindak lemah. Ini sedikit cubitan, sedikit ujian iman. Jangan bertindak seolah-olah tidak ada Tuhan. Waspada boleh, precaution harus, preventif apalagi. Tapi kalau iman jangan pelin-pelan. Jangan pelin-pelan. Mereka menahan keempat angin bumi. Tahukah? Ada banyak perkara Tuhan tahan karena orang percaya masih ada di dunia. Dan ada malaikat yang tugasnya satu. Mereka itu auditornya setan. Mereka mengaudit kalau setan mau melemparkan sesuatu ke dunia secara massal atau dalam kehidupan Anda secara pribadi. Kalau itu kelebihan atau berlebih-lebih daripada kekuatanmu untuk bisa menahan. Malaikat cut itu. Jadi di dalam departemen, saya bicara bahasa manusia yang bisa dimengerti, oke? Tapi di alam rohani lebih spesifik, lebih kompleks dari itu. Intinya begini supaya ilustrasi ini kena ke hati Anda bisa bawa pulang sebagai memori. Ada malaikat yang di-assign secara khusus. Berapa banyak jumlah mereka enggak tahu, Alkitab mengatakan malaikat itu beribu-ribu laksa. 10.000 kali ribu, itu berarti juta-juta. Malaikat-malaikat yang di-assign oleh Tuhan khusus untuk memastikan pekerjaan setan di setiap kota yang ada gereja, negeri yang ada gerejanya, dan setiap community atau keluarga yang ada orang percaya ditahan. Tidak boleh melebihi kekuatan kita. So don't worry. Be wise but not be scared of anything. Amin. Ada malaikat yang kayak gitu. Kan kita tahu selama ini Gabriel, postman atau tukang posnya Tuhan. Mikael, panglima perang, Serafim, kerub. Tadi di ibadah sebelumnya saya jelaskan. Malaikat itu gendernya kayak apa kalau secara. Malaikat bukan manusia yang kawin mengawinkan, bukan. Tapi malaikat itu wujudnya seperti apa, saya jelaskan. Saya tidak ulang. Tapi intinya adalah, ada malaikat yang tanpa nama yang disebut, yang tidak diwahyukan pada kita namanya,
jenis mukanya, wajahnya, enggak usah dicari tahu lah. Tapi ditunjukkan pada Tuhan fungsinya untuk membuat kita terhibur mengalami semua pencobaan. Kita bisa maksimal tiap hari living not scared at all of anything. Orang Kristen harus hidup enggak takut apa-apa. Karena Tuhan kasih kita asuransi, iman itu asuransi tertinggi. You and I have to believe. Kalau enggak gitu rugi jadi orang percaya. Kita harus hidup tenang tiap hari. Damai sejahtera itu bahkan bukan cuma warisan, itu perintah bagi orang percaya. Kalau sana percaya, damailah. Dalam hatimu, ketahuilah, Tuhan pegang kendali. Tidak akan ada pencobaan melebihi kekuatanmu. Ada malaikat, kalau enggak, malaikat itu dipecat sama Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang begitu baik sama kita. Ada malaikat yang menahan keempat angin bumi. Season of grace, musim kasih karunia itu masih kita nikmati. Kadang-kadang kita perlu cuek sih dengan beberapa hal. Dipikiri terus malah justru buntu. Bapak Ibu tahu enggak? Saya buka rahasia ya. Yang duduk di sini di SCC sekarang. Kursi yang Anda duduk itu. Janji jangan takut ya. Baru kami perbaiki, kami baru mengetahui bahwa ternyata semua engselnya itu agak oglek-oglek sekarang ini. Anda bisa jatuh anytime dari kursi itu agak sih. Tadi duduk enggak mikir ya? Kursinya bisa nahan enggak? Saya baru dapat report, cuman saya takut. Tapi jam 1 ini saya baru buka mulut. Kursi Anda duduk ini bahaya. Anda bisa jatuh dan terluka, kena tulang ekor, bisa buta. Tahu enggak Anda? Enggak, bercanda. Tapi kok enggak mikir tadi duduk kursi ini, kursinya gimana? Enggak semua orang harus dipikirin bro. Enggak segala sesuatu harus Anda pikirkan. Sometimes just sit, enjoy. Bahkan Anda enggak nyadarin. Kursi dulu waktu kita di SCC ini pertama-tama kan agak tipis. Jadi Anda kerasa apalagi yang tulang pipi bawahnya ini agak tajam. Tahu nggak sekarang itu dipertebal? Rasa nggak? Siapa yang rasa? Ini kursinya, cushionnya dipertebal. Bukan Anda tambah gemuk, bukan. Beberapa orang rasa, loh dulu kok rasanya kok sakit ya duduk di sini 1 jam dengarkan khotbah Pastor Philip. Tapi karena Pastor Philip yang khotbah jadi nggak kerasa. Tapi sekarang kok empuk ya, rasanya duduk itu enak gitu ya. Aduh, aku nimbang di atas naik berapa kilo. Enggak. Memang kami sengaja waktu Anda kerja, kembali Senin Selasa, kami perbaiki satu-satu kursi ini. Thank God for this church. Kasih tepuk tangan untuk semua orang-orang yang membuat ini terjadi. Tapi kenapa nggak mikir? Kenapa nggak mikir kursi itu bisa nahan gua nggak? Anda nggak mikir ini, sekarang pakuan tempat ini kuat gak fondasinya untuk kita segini banyaknya waktu puji-pujian apalagi anak muda kita lompat. Roboh gak? Kenapa gak mikir? Gak semua orang perlu, gak segala sesuatu perlu dipikirkan. Buat apa ada Tuhan? You think too much. Hidup akhir zaman itu terlalu banyak dipikirkan, jadi jangan mikir segala sesuatu. Pikirkan yang perlu. Maksimalkan tiap hari. Doing something worthy. Lakukan sesuatu yang berharga. Lakukan sesuatu yang penting, terutama yang berdampak kekal. Hidup di akhir zaman dimulai dengan hari ini. Kalau hari inimu bolong, gak usah boro-boro akhir zaman. Hari ini bisa jadi hari terakhir kita. Karena besok mungkin Tuhan datang atau nanti kita mati. Kita gak pernah tahu. Maksimalkan. Jangan semuanya dipikirin. Orang itu gak suka sama aku. Peduli amat dia gak suka, nanti di surga dia suka. Saya nggak akan mikirin loh, saya khotbah gini saya sikat. Saya nggak mikir Anda muji saya atau enggak, saya nggak. No, I just preach the word. Masih ada waktu, saya khotbahkan. Amin Bapak Ibu. Buat apa ada malaikat penahan? Kalau sana sedikit-sedikit dikatai orang betahan. Ya, amin. Katakan kanan kirinya, nggak usah dipikirin lah. Iya, sudahlah. Amin. Anda diberkati Tuhan? Ya, God bless you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Come on. Nah, dan aku melihat ayat 2, seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ada malaikat satu lagi nih. Muncul dari timur tentunya. Ya, muncul dari timur. Di mana GMS Triwira yang dulu domisilinya dari timur yang lalu. Come on, dari terbit matahari, dari sana terbit satu malaikat bahkan ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ini beneran tapi waktu itu malaikat beneran. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat
yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Oke, malaikat itu nahan. Lalu mereka ada waktunya, waktu sudah tidak ada gereja Tuhan, disuruh merusakkan bumi dan laut. Jadi kalau ini bencananya sudah beda, bukan seperti zaman sekarang kayak corona. Ini bumi dan laut sudah terkontaminasi. Jadi saya tidak tahu pada waktu itu semacam radiasi, laut semua airnya, ya kan, semua air laut itu dari sana kan menguap yang namanya hujan dari lautan. Itu turun ke bawah, kalau radiasi itu bahaya. Saya nggak ngerti ini what's happening. Tapi ini sesuatu yang sangat serius di zaman antikristus. Untungnya pada waktu itu saya yakin orang-orang percaya sekarang sudah tidak ada di bumi untuk menerima murka Allah. Ini bukan neraka, ini dunia yang dihukum oleh Tuhan. Zaman 7 tahun antikristus, 3,5 tahun berikutnya ini kejadian. Yang pasti akan ada malaikat yang diutus Tuhan untuk merusak bumi dan laut. Jadi terjadi kontaminasi yang luar biasa. Kalau sudah laut itu berarti air yang kena ke kepala kita. Oke? Karena itu bukan air keran. Makanya kalau kita habis hujan terus kita pusing kepala, itu bukan air biasa. Ya. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi, ini radiasi seperti apa, tapi keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut, apalagi pada saat itu zaman wabah di pasal 6 dikatakan ada pedang, ada kelaparan, ada sampar. 1/4 bumi itu mati. Bayangin pada saat itu kumannya seperti apa. Lalu ayat 3, Tuhan masih bermurah hati. Tuhan itu ajaib. Siapa bilang setelah gereja diangkat, Tuhan tidak beri kesempatan orang untuk bertobat. Masih ada, tapi terutama Yahudi. Bukan you and me. Ini zamannya kita sekarang Gentiles, orang-orang non-Israel. Kita ini yang terdahulu sekarang, nanti kalau diangkat gereja Tuhan, yang tertinggal jadi terkemudian. Karena dulu once upon a time, yang di depan antrian itu orang Yahudi terlebih dulu. Orang Yahudi itu sudah punya hukum Taurat waktu nenek moyang kita masih menyembah gunung dan patung. Jadi kita ini dulu terkemudian, mereka terdahulu. Lalu sekarang dalam kerajaan Allah loh ya, bukan umat pilihan Tuhan secara fisik dan ras yang menurunkan Mesias, tapi secara rohani. Kita ini didahulukan oleh Roh Kudus sekarang. Lihat kebangunan rohani, pencurahan Roh Kudus, kegerakan gereja-gereja semua terjadi Asia, Afrika, Latin Amerika. Enggak terjadi di Israel. Kita ini sekarang didahulukan oleh Tuhan. Kitab Roma Paulus mengatakan, jangan sombong loh ya. Kamu bukan umat original. Kamu dicangkokkan karena iman jadi anak Abraham. Karena itu doakan Israel supaya bertobat. Jangan kamu berbangga-bangga atau di atas kemalangan mereka. Karena lihat, mereka sekalipun anak asli, mereka diparang, mereka anak yang tulen, yang sejati, mereka dipatahkan rantingnya dari pokoknya. Karena mereka tidak percaya. Kita sekarang didahulukan karena iman. Dahulukan. Tapi Tuhan tidak pernah lupakan keturunan Abraham. Yang asli, yaitu orang-orang Yahudi. Tuhan tidak pernah lupakan keturunan Daud. He will come again to them. Dia akan datang lagi kepada mereka sebagai Mesias dan sebagai juru selamat maksudnya. Sebagai penebus, Sebagai Mesias dia sudah datang. Naik di atas keledai, mereka berseru Hosana, Hosana. Sebagai juru selamat dia sudah datang sebagai juru selamat dunia. Tapi dia akan menebus mereka dengan sebuah kesempatan terakhir. 3,5 tahun terakhir. Dari 7 tahun pemerintahan antikristus. Detik dihitung dari waktu. 7 tahun dihitung mundur. Ya, countdown maksudnya. 7 tahun itu. Dari sejak gereja perjanjian baru diangkat ke awan-awan. Oke, lalu 7 tahun mulai tiktok 365 hari kali 7. Sejak kita diangkat, orang non-Yahudi bukan lagi lakon kebangunan rohani. Orang-orang non-Yahudi kayak you and me, kesempatannya itu now, today, hari ini.
Betul sekali lagu sekolah minggu, hari ini harinya Tuhan. This is the day that the Lord has made. Karena sejak pengangkatan, kalau Anda dan saya tertinggal, kita akan jadi terkemudian. Sekarang hanya hidup bagi Tuhan, nanti harus mati untuk Tuhan. Tidak ada orang bisa survive sebagai orang Kristen zaman yang antikristus. Kalau ada yang luput pun itu untung-untungan, karena masa antikristus diperpadat, disingkat jadi 7 tahun saja. Kalau tidak semua orang musnah. Saya ajak Anda untuk, saya ajarkan semuanya, ini firman Tuhan cuman mungkin diabaikan. Jadi saya perlu membantu Anda mencerna, karena ini semua yang dikatakan di kitab Wahyu. Tapi saya ajari supaya Anda bisa mengerti pelan-pelan apa yang akan terjadi. Ya, karena itu kapan harinya kita diselamatkan sebagai orang non-Yahudi? Now. Kapan kita beritakan Injil kepada orang yang kita kasih, kalau mereka bukanlah orang Israel? Now. Karena kalau Yesus datang malam ini, that's it. Dia ditinggal. That's it. Selesai dah. Masuk ke zamannya revival Yahudi. Anda sudah tidak masuk hitungan dan bilangan. Waktu itu bukan hidup bagi Kristus mandatnya. Mati bagi Kristus kalau masih bisa hidup untung-untungan. Itu loh 666 666 tit di sini. Tit itu akan mulai berlaku. Tapi sekarang nggak bisa. Masih ada gereja. Mereka mau eksperimen gimana infeksi itu. Karena gereja Tuhan ini penahan. Bukan cuma malaikat nahan empat arah. Gereja ini juga penahan. Yang menahan supaya antikristus dimunculkan. Yang menahan supaya jangan sampai kejahatan itu merajalela. Yang menahan sampai wabah itu gak sampai epidemik sekalipun pandemik dunia. Gak sampai 1/3 bumi mati, 1/4 populasi. Gak sampai terjadi. Itu gereja perjanjian baru. Kenapa takut ke gereja? Gereja ini cure-nya. Alamak kata orang Malaysia. Gereja inilah antibiotiknya. Oh haleluya. Oh dengar gitu katakan haleluya dong. Itu Anda loh. Kalau ada yang takut, contohnya corona, sedikit kasih intermezzo di sini. Doa sama keluarga berkata corona out. Sebelum kamu masuk, jangankan corona wabah apapun, sebelum masuk ke rumah, lihat di jendela atau di pintu di gerbangnya. Kan ada olesan secara rohani, tidak kelihatan dengan kasat mata. Darah anak domba di sana. Malaikat maut ngapain masuk sini? Salah alamat loh, pergi tetanggaku. Jangan. Amin. Kapan waktunya kita diselamatkan? Sekarang. Kapan waktunya kita dibaptis? Sekarang. Kapan waktunya kita melayani? Kapan waktunya kita untuk bisa memenangkan jiwa? Kapan waktunya mendoakan teman-teman kita? Sekarang. Sekarang. Kapan waktunya untuk melayani Tuhan? Sekarang. Karena kita non-Yahudi, kita orang Asia. Tapi Tuhan bilang gini, ayat 3, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Waktu itu, bahkan 3,5 tahun terakhir dari pemerintahan antikristus pun tidak diizinkan sampai musnah dan punah. Tuhan pernah mengatakan pada waktu itu jikalau, Tuhan ngomong sama orang Yahudi nih, sama murid-muridnya. Tuhan ngasih pengajaran kan seperti ini. Itu juga berlaku untuk gereja, tetapi lebih tepatnya untuk akhir zaman. Tuhan berkata gini, itu juga berlaku untuk mereka maksudnya waktu itu. Tapi lebih tepatnya untuk akhir zaman. Dia berkata, kalau ada di antaramu yang bekerja di ladang, jangan kembali untuk ambil jaketmu, lari. Kalau ada yang ada sebetulan ada di atap rumah, jangan kembali ke rumah, lompat, lari. Pergilah ke gunung, ke tempat-tempat itu. Dan celakalah ibu hamil pada saat itu. Dan jangan sampai itu terjadinya pada waktu winter atau musim dingin. Yesus ngomong begitu. Ngomong apa sih? Memang sejarah mengatakan terjadi pembantaian orang Yahudi di zaman Romawi nanti. Itu terjadi kejadian sungguhan secara sejarah. Tapi karena firman Tuhan itu bermata dua. Dia juga bicara tentang suatu saat nanti. Ketika kejadian ini akan maksimal digenapi nubuatan ini di zaman antikristus. Pada saat itu adalah saat mengerikan. Dan Tuhan berkata kepada malaikat yang mau merusak, jangan rusakkan bumi atau laut atau pohon. Sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Berarti Tuhan menunggu susulan terakhir daripada orang-orang Yahudi yang akan diselamatkan. Orang Israel tidak dilupakan Tuhan.
Mereka tetap adalah bangsa pilihan. Kecil gitu seperti upil, tapi pinternya luar biasa. Tapi orang Israel kalau tidak terima Yesus, mereka anggap dia cuma tukang kayu, tetap satu-satu mati masuk neraka. Gak peduli kalau mereka itu keturunan Raja Daud. Karena keselamatan hanya melalui Yesus, tidak bisa melalui apa-apa. Tapi secara bangsa mereka dipelihara, kalau tidak gitu dari dulu Israel udah mati. Ini negara dari 48 berdiri dibantu oleh Inggris, tujuannya apa? Karena Tuhan setia dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya saya bisa percaya pada Tuhan Yesus. Lihat anaknya Abraham dipelihara ribuan tahun membanggang kayak gitu, tetap Tuhan setia. Saya mati pun kalau Tuhan belum datang, anak saya aman. Makanya saya tidak mau kuepangkan anak saya ke siapa-siapa, saya kuepangkan ke Yesus. Karena hanya Yesus yang membuktikan setia dari Adam dan Hawa sampai dari Abraham bahkan yang bisa jaga anaknya sampai ribuan tahun kemudian. Tuhan setia. Negara Israel ini nanti berujung di situ antikristus akan memerintah. Mereka ngejatuh. Sekarang ini loh, orang-orang Yahudi kan gak mau Kristus. Yang gak mau Kristus ya dapat antikristus. Tapi Tuhan memberi kesempatan terakhir. Katakan kesempatan terakhir. Allah kita itu sangat panjang sabar. Dia kasih kesempatan terakhir. Akan terjadi kebangunan rohani orang-orang Yahudi. Dan ini bukan karena gereja Tuhan Perjanjian Baru yang sekarang didominasi oleh orang-orang non-Yahudi. Saya pernah coba injili orang Israel. Israel tenan, Yahudi tulen. Saya pernah ke Palestina, beritakan Injil. Tapi itu beda, Palestina kan, Arab. Saya pernah khotbah pada orang-orang Yahudi. Nah, gampang. Kuasa Roh Kudus kerja loh, ini beneran terjadi. Saya doa itu beberapa di antara mereka, tidak banyak sih. Mereka beberapa itu sampai rebah. Bam, 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 bam. Itu rebah seperti orang dijamah Roh Kudus di FKA. Atau di gereja. Tetap setelah itu ada yang email saya. Lu kira lu siapa? Kurang lebih seperti itu. Kata-katanya, kamu menyinggung kami. Karena saya beritahu sama mereka, sekalipun sana anak Abraham. Kalau tidak melalui Yesus juga matinya masuk neraka. Mereka tersinggung setengah mati. Karena saya ini kan dianggap sama mereka kafir. Saya kan dianggap saya ini anak penyembah berhala. Saya ini siapa? Golongan tak bersunat kita ini di mata mereka. Bayangin, sudah mengalami kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan saya, pelayanan kami, tetap tidak bisa bertobat. Karena mereka tidak look up. Kalau bicara soal agama, mereka tidak look up karena ras manapun juga. Yahudi merasa superior, kami bangsa pilihan. Paham maksud saya? Jadi nanti ini yang terjadi, bukan by the New Testament Church. Bukan karena gereja Tuhan. Nanti terjadinya ada, tapi bukan di chapter ini nanti. Di pasal yang berikut-berikutnya nanti, kebetulan nanti di ibadah berapa jatuhnya, saya tidak tahu. Nanti akan dijelaskan, Tuhan kirim 2 nabi yang tidak pernah mati. Saya kasih bocoran. Yang tidak pernah mati cuma 2 sih. Tunggu tanggal mainnya, saya beritahu. Nanti Tuhan juga pakai malaikat untuk beritakan Injil. Jadi ini angelic. Jadi sekarang jangan minta malaikat injili. Malaikat bisa tuntun mereka seperti Cornelius utusannya ke depan rumah Petrus. Tapi yang injilin adalah Anda. Kunci Injil sekarang itu di tangan gereja. Nanti gereja tidak ada, itu di tangan nabi. Ya, tidak bisa. Injil orang Israel itu susah. Ada, rate suksesnya ada, tapi nggak besar. Tidak tinggi, oke? Jadi sekarang Anda harus tahu bahwa akan ada susulan nanti. Nah, Tuhan jelaskan siapa aja yang bertobat. Bahkan angkanya, sekalipun simbolis. Kita lihat ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu. Sepeka-pekanya Yohanes, dia cuma mendengar. Aneh ya, aku mendengar jumlah. Gak pernah orang itu makan air atau minum nasi. Ini kata-kata agak aneh sih secara literatur. Aku mendengar jumlah mereka. Loh, jumlah kok didengar, jumlah itu dilihat. Pak, jumlahnya berapa? Saya mau lihat. Aku mendengar jumlah mereka. Berarti jumlah itu figuratif. Bukan dianggap harafiah. Sekian ya berarti pasti sekian. Dia mendengar orang banyak desau jiwa. Tapi dia bisa dengar mereka semua bicara bahasa Ibrani. Atau mereka semua ada kupluknya seperti ini orang Yahudi. Atau yang sekuler mungkin di Tel Aviv. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan-Tuhanan. Yahudi pun ada 2, yang ortodoks, yang panjang-panjang itu sininya, rambutnya, yang pakai hitam-hitam, topi hitam seperti itu, baju jubah. Ada juga yang sekuler, politik, militer.
terjadi kebangunan rohani dahsyat itu nasional. Dan itu Yahudi internasional. Yang rasnya Yahudi akan kena semua. Seperti orang kalau perang suku itu loh, pakai magic gaib. Ada suku tertentu meskipun dia bersembunyi di rumah orang-orang suku lain pun bisa dikejar dengan gaib itu untuk dibunuh. Ada satu titik nanti Roh Kudus, malaikat Tuhan pun akan disuruh bekerja untuk mencari orang Yahudi di seluruh pelosok dunia untuk pool yang terakhir atau untuk harvest, the final harvest itu bukan Gentiles. The final harvest, the Jews. Tuayan terakhir itu bukan orang-orang non-Yahudi, tuayan terakhir itu orang Israel. Seperti halnya taburan pertama, bukan? Supaya Anda ngerti, saya ngomong gini tujuannya apa sih? You're running out of time. We're running out of time. Pastor Philip, kenapa sih 2030 300 gereja? Kita ini bukan lakon terakhirnya, cepetan kerja. Santai saja sampai kita sempurna. Come on lah ya. Banjarbaru butuh. Tarakan harus ada. I think kita harus bawa Injil. Seperti Yesus katakan itu yang saya takutkan. Yesus kan mau ditahan. Bukan di penjara, maksudnya ditahan di sebuah kota. Yesus bilang apa? Jangan, aku harus tetap pergi ke desa lain dan kota lain. Sebab sebelum aku keliling ke seluruh kota, kerajaan Allah sudah datang. Saya kejar dengan waktu. Bukan berarti asalan buka gereja, beritakan Injil, bukan. Saya kejar-kejaran dengan waktu 1000 gereja 1 juta murid ini harus terjadi sebelum pengangkatan. Dan kita tidak tahu pengangkatan itu kapan. Tidak boleh gegabah, tidak boleh ngawur caranya. Semua ada tatanannya. Tapi kita juga tidak boleh lamban. You have to know we are not the final harvest. We are not the final harvest. Kita bukan tuayan terakhir. Dan demi orang Yahudi, kalau Anda dan saya lengah, Tuhan akan lewatkan papa kita. Tuhan akan lewatkan anakmu. Bukan karena Tuhan tidak mau. Tuhan sudah bilang sama Abraham. Kalau di sana aku mau hancurkan Sodom Gomora. Abraham minta-minta. Kalau di situ tolong Tuhan please. Kalau di situ ada berapa sekian. Dia tawar. Sampai akhirnya Tuhan berkata, oke deh kalau di sana ada 10 orang. 10 orang. Aku akan tahan Sodom tidak aku bakar. Tuhan diajak tawar-menawar. Itu Abraham sedikit orang Hokian. Ya, itu Abraham bisa nawar tuh. Ya. Tahu nggak? Nggak ada 10. Tuhan mau habisin Sodom Gomora, ada Lot di sana. Ponakan Abraham. Anda hitung coba, nggak ada 10. Lot, istrinya, yang jadi tiang garam itu. Oke? Ada 2 anaknya kan, yang nanti akhirnya incest, yang tidur sama papanya sendiri, keluar Moab dan Amon. Ya kan? Lalu ada juga menantunya. Kalau Anda lihat, cuma 6-10 pun enggak lihat Tuhan ngefur. Tuhan tetap bakar Sodom Gomora, tapi Lotnya diselamatkan. Cuman menantunya enggak mau ikut. Anaknya yang lari, istrinya mestinya ikut, tapi menoleh ke belakang, sayang hartanya menjadi tiang garam. Hari ini masih ada di Israel kalau Anda lihat. Di daerah tempat Sodom Gomora itu, persis di bawahnya itu, disitulah bermuara namanya lautan mati. Asin sekali. Di daerah kering itu loh, kutukan istri Lot itu terjadinya di sana, daerah sana. Semua ini bukan cuma rohani tapi bersejarah. Dan tahu nggak, semua ini bukan cuma rohani, juga di Wahyu akan datang. Ini semua akan sejarah. Ini semua akan kejadian. We are not the final harvest. Tuhan akan lewatkan. Karena Tuhan kalau waktunya memang sudah harus bakar ya bakar. Siapa tinggal di dalam menantunya Lot pun akan terbakar. Buktinya dia terbakar memang menantunya. Istrinya Lot. Teman rekan seperjanjian dengan Abraham sekian lama itu pun jadi tiang garam. God will not spare your family. Because karena waktunya telah tiba untuk dia selamatkan the Jewish race, dia punya tanggung jawab kepada anak Abraham, keturunan Daud. Now is your time. Now is your time. Dan antara sekarang dan kapan waktunya cuman ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu berada di sana jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan
Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Antara kita dengan saat itu tiba, sampai kapan masa kasih karunia. Cuman ini loh, kita gak tahu kapan waktunya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar sangkakala itu adalah kegirangan bagi yang siap. Yang tertinggal yang enggak dengar apa-apa. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Jangan lupa lagu lama Pentakosta, itu ada kebenarannya. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Now is the time. Makanya itu sekarang aplikasinya bagi kita hidup sehari-hari adalah jangan manja rohani. Cuma katakan pada diri sendiri, jangan manja rohani. Jangan manja rohani. Tuhan itu lebih besar daripada kehidupanmu. Tuhan itu sabar, tapi satu titik kesabarannya berhenti. Dan Tuhan kalau sudah bilang waktu ya waktu. Tuhan itu orang tua. Papa mama bisa bilang 15 menit lagi ya Pak, 15 menit lagi. Tapi kalau final boarding, lu gak mau bangun. Saya ngomong sama anak saya kadang-kadang juga, kalau kamu gak mau ikut, ya sudah Papa tinggal. Saya cinta anak saya. Anak saya harus tahu bahwa papanya harus jadi papanya. Papa harus jadi papa. I don't follow you. You follow me. Ada satu titik Tuhan akan berkata kepada kita, Gereja Perjanjian Baru, I don't follow you. You follow me. Semua indah pada waktuku bukan waktumu. Jangan manja rohani. Katakan kanan kirinya, jangan manja rohani. Amin. Waktunya sungguh-sungguh dengan Kristus. Apalagi soal keselamatan orang lain. Aku dibaptis besok aja. Jangan besok. Kapan Tuhan kehendaki? Saat kau percaya, ya sekarang lah. Siapa yang belum dibaptis hari ini? Jangan ditunda. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat sekarang ada beberapa pelajaran berharga di sini. Kita lihat ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ada berapa? 144.000. Katakan 144.000. Suku Israel semua, katanya di sini dari semua suku keturunan Israel. Suku Israel ada berapa? 12. 144.000 bagi 12 berarti 12.000. Betul ya? 12.000 kali 12, 144.000. Betul ya? Saya nggak salah ya? 12.000. Nah, kita sekarang coba cek. Semua suku keturunan Israel, mari kita jeli. Betulkah semua? Firman Allah tidak pernah salah. Tapi kalau ada sesuatu yang missing, tolong perhatikan maksud Allah. Mari kita selidiki. Saya ajak kita bedah firman. 144.000, 12 suku. 12 suku, 12.000 per suku. Mari kita lihat sukunya lengkap enggak? Katanya semua. Mari kita lihat dari sini kita tahu, kita akan mengerti gimana Tuhan itu akuntansi. Kalau kita enggak tahu kitab kehidupan itu modelnya seperti apa, kita tahu pikiran Tuhan gimana Tuhan mencatat sesuatu. Mari kita lihat karena catatan Roh Kudus itulah Alkitab. Kita lihat sekarang ayat 5. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Sebentar, protes pertama ayat 5. Kenapa disebut dari suku Yehuda baru suku Ruben? Tahukah Yehuda itu anak berikut? Ruben itu anak sulung. Anda tidak akan tulis begitu kan dalam surat warisan. Anak sulung Anda tulis dulu pasti, apalagi laki-laki. Ruben kok tidak disebut? Mari kita pelajari di dalam dunia Tuhan. Ada yang namanya upgrading, ada yang namanya downgrading. Beberapa orang di tahun-tahun ke depan akan di-downgrade oleh Tuhan. Ada orang-orang yang akan di-upgrade oleh Tuhan. Berdasar apa Tuhan upgrade dan downgrade? Mari kita pelajari. Yehuda dimuliakan. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan. Disebut dulu. Gak mungkin Tuhan itu lupa tatanan. Kalau Anda baca silsilah itu begitu spesifik detailnya. Anda tahu bahwa Tuhan itu teliti. Bahkan berapa hasta. Kenapa Yehuda? Bukan Ruben lebih dulu. Yehuda ingat gak? Suatu hari dia bela Benyamin. Waktu Benyamin mau ditahan. Dia yang bangkit dan berkata, no. Papaku akan mati kalau kamu begini, kalau kamu ambil adikku. Aku aja. Aku pasang badan. Itu Tuhan saya yakin tidak ditulis di Alkitab. Seperti Stefanus mau dirajam. Ada seorang anak manusia berdiri di sorga. Tuhan kasih dia standing respon. Dia lihat. Tuhan tuh maha tahu. Tapi dia juga memandang dari sorga. Dia lihat, who's that guy? Standing up for his brother.
Siapa itu yang berdiri untuk adiknya? Dia kaget. Maksudnya saya kaget melihat kok Yehuda dipilih. Yehuda berkata, jangan, aku aja. Aku. Biarkan aku jadi tahananmu. Lepaskan adikku. Supaya dia kembali ke ayah kami. Ruben diam aja, melempem. Yang lainnya juga diam, ketakutan. Yehuda pasang badan. Sebenarnya sudah ada tanda-tanda, cuman dia kurang tegas. Waktu Yusuf mau dijual, mau dibunuh sebenarnya. Yehuda yang sarankan, don't kill him. Kalau bunuh dia apa gunanya? Karena Yehuda mencoba untuk melepaskan dia, tapi belum berani. Tapi di ujungnya dia menyesal. Peduli amat kokonya mau mikir apa, adik-adiknya mikir apa. Dia berdiri dan berkata, take me. Karena Yehuda was willing to sacrifice. Karena dia punya roh yang berkorban. Tuhan taruh dia jadi kokonya. Bukan Ruben. Di mata Allah. Di mata Yakub. Koko tertua. Kodangnya. Kodenya. Itu adalah Ruben. Di mata Roh Kudus. Yehuda. Dia di-upgrade jadi sulung. Makanya Yesus bukan keturunan Ruben. Dialah singa dari Ruben. Itu pun tidak pas dalam lagu. Dialah singa dari Yehuda. Ruben kenapa tuh Ruben? Di downgrade dia. Masih lumayan ditaruh nomor 2. Tapi sebenarnya itu sudah malu luar biasa. Itu bukan 1-2 runner up loh ya. Orang kalau bukan sulung, dia sudah bukan nenek moyang Mesias. Kalau dia bukan sulung, dia kehilangan. Orang zaman dulu, di zaman Yakub, orang Ibrani, sulung itu warisannya 2 kali lipat. Lalu yang lainnya dapat porsinya. Sulung itu 2 kali lipat. Oke? Jadi itu bukan cuma kehilangan, itu kehilangan kepemimpinan. Ruben ini tidur dengan gundi ayahnya. Ngeri ini. Bukan sama mamanya. Sama wanita papanya. Papa dan anak share perempuan yang sama. Gila enggak? Ruben tidak disebut. Dia tidak diturunkan sama Tuhan. Kita lihat lagi ya. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asyer 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Oke lah. Dari suku Manasye 12.000. Menarik. Katakan Manasye. Oke, kalau Manasye saya tunggu nih. Manasye itu selalu sama-sama. Kalau Dawud selalu ada santannya. Ya kan? Ronde selalu ada jahe. Manasye selalu ada Efraim. Mari kita cari Efraim sekarang. Anda temu enggak? Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Sebulen 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Where are you, Efraim? Where are you? Efraim tidak ada. Efraim missing karena Efraim itu suka memberontak. Kalau ada satu orang dihapus bukan dari kitab kehidupan, tapi dihapus dari kitab warisan. Itu Efraim, saudaraku. Tuhan menghentikan warisannya. Saya tidak tahu Efraim sungguhan secara pribadi, itu kan orang, anaknya Yakub. Itu masuk surga atau enggak, itu urusan Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu. Tetapi yang pasti saya tahu, dihapus dari warisan. Di akhir zaman, namanya missing, tidak ada. Cari coba, diganti dengan dari suku Yusuf. Yusuf itu, ya kan, dari suku Yusuf. Maksud saya gini, Yusuf itu anaknya. Tapi waktu Yakub memberkati cucunya itu diangkat anak. Yusuf punya nama, Yusuf itu punya 2 anak, Efraim dan Manasye. Bukan anak Yakub, saya kecepatan tadi. Efraim itu cucu dan Manasye cucu Yakub dari Yusuf, tapi diangkat anak, dimasukkan ke warisan sebagai anak kandungnya. Tapi kemudian nama Efraim tidak muncul, yang muncul cuma Yusuf, anaknya Yakub, tidak masuk warisan Yakub karena Yusuf sudah terlalu kaya. Malah Yusuf yang punya warisan tuh kasihkan ke saudara-saudara keluarganya 70 itu yang di Goshen waktu itu di Mesir. Ya. Tapi waktu di warisan Tuhan kok Yusuf yang disebut, lalu anak Yusuf yang diakui cuma Manasye, bukan Efraim. Paham maksud saya? Kenapa kok tidak diakui? Karena Efraim itu suka berontak. Coba lihat sepanjang perjalanannya. Waktu zaman Gideon, Efraim itu yang berulah. Itu yang di zamannya Yefta, Efraim yang ugal-ugalan. Ini Efraim adalah keledai liar. Tuhan hapuskan. Jadi ternyata ya Bapak Ibu, ada yang namanya
kelakuan kita itu mempengaruhi treatment Allah. Itu ada. Saya tahu kita ini kerajaan kasih karunia. Bukan karena gagah perkasa. Saya tahu bukan karena usaha kita. Semua karena kasihnya. Saya paham. Tapi di kitab Wahyu juga dikatakan setiap orang akan dihakimi, diadili menurut perbuatannya. Ya, kita masuk surga bukan karena usaha dan amal sosial kita. Saya paham. Tapi saya tahu pengadilan nanti terakhir di akhirat bukan hanya pengadilan memisahkan antara domba dan kambing, yang itu udah jelas siapa selamat siapa binasa. Tapi juga akan ada peradilan semua dombanya. Bukan penghukuman loh ya. Akan setiap orang diberikan upah sesuai dengan apa yang dia lakukan dan perbuatannya semasa hidupnya. Kerajaan kasih karunia tidak melenyapkan usaha dan kelakuan kita. Dari ayat yang kita baca ini, kita tahu Efraim dihapus sama Yesus. Ngeri. Efraim dihapus. Karena dia memberontak. Satu lagi yang missing. Kalau Anda perhatikan nggak? Ada satu suku yang hilang. Suku apa? Suku apa? Bahasa Inggrisnya end. Bahasa Indonesianya dan. Nggak ada hubungannya sih. Nama Inggrisnya juga dan. Suku Dan missing. Mau tahu suku Dan hilang kenapa? Suku Dan adalah suku pertama yang jatuh dalam penyembahan berhala. Catat itu. You worship other gods, you're gone. Cara tercepat exit plan yang paling jitu untuk keluar dari hadirat Tuhan, sembahlah berhala. God. Suku Dan tidak ada dalam warisan Allah. Bapak Ibu, mari kita perhatikan ini. Renungkan. Sekalipun semua itu kasih karunia, Tuhan terima kita apa adanya. Tetapi ternyata perbuatan kita itu pengaruh. Perbuatan kita itu pengaruh. Apa yang kita katakan, apa yang tidak kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita tidak lakukan. Itu semua pengaruh berujung downgrading kita atau upgrading kita di dalam Tuhan. Saya tidak mengajarkan bahwa kerajaan Tuhan itu kerajaan perbuatan. Tapi saya menekankan orang Kristen jangan manja rohani. Karena banyak orang Kristen tidak mau berusaha di hidup ini, tidak mau sungguh-sungguh, tidak mau jadi orang yang betul-betul baik hati, tidak mau jadi orang-orang yang sungguh-sungguh berbuat sesuatu yang bahkan amal sosial. Karena kita merasa kita sudah diterima Tuhan apa adanya, nggak ada challenge-nya. Orang Kristen itu tidak ada takutnya, tidak seperti orang Hindu ada hukum karma. Tapi sebenarnya hari ini kita diajari sekalipun kita ini diterima Tuhan apa adanya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Tapi hari ini jelas sekali, what you do in your life matters to God. What you don't do also matters to God. Apa yang Anda lakukan di hidup ini, itu sangat pengaruh dengan Tuhan. Apa yang tidak Anda lakukan sangat pengaruh dengan Tuhan. Tahukah Anda, yang mencuri dan tidak mencuri itu ada beda perlakuan Allah. Mulai hari ini orang Kristen tidak boleh manja. Kita memang the kingdom of grace. Kita memang adalah kerajaan kasih karunia. But please understand, 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sampai keturunan nanti, you upgrade atau downgrade tergantung benih yang kau tabur hari ini. Ternyata pengaruh. Bukan hukum karma, tabur tuai namanya. Lain itu. Kalau karma itu kan keselamatan. Kalau sana jahat, besok lahir jadi kucing. Ya kan? Sana jahat, lebih jahat lagi dari kucing, nanti lahir jadi kecoa. Tapi kalau sana nanti bagus, baik gitu gimana? Nanti lahirnya jadi raja, jadi pangeran. Nggak ada reinkarnasi, hanya ada kebangkitan. Saya nggak percaya reinkarnasi, saya percaya firman Allah. Tapi orang Kristen nggak ngerti ini. Jarang yang berani mengkhotbahkan. Karena kalau begini nanti setiap orang jadi berebut masuk surga karena perbuatan. Oh no, I think kita harus berebut pahala, bukan untuk masuk surga. Tapi menyenangkan Tuhan. Itu pahala sesungguhnya, nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Tahu nggak hari ini, what I do, what I don't do matters. Anda melayani cuma dari jemaat biasa, beda. Downgrade, upgrade-nya itu ada. Dan missing nggak ada. Efraim nggak ada karena berontak, dan karena menyembah berhala.
Yehuda loh cuman maju berkata, aku yang tanggung, gak apa-apa, sudah aku yang bantu. Orang yang ringan tangan, yang maju diri dan berkata, aku yang akan tanggung, orang itu nantinya jadi sulung. Beda ya. Jangan iri sama sukses orang. Mungkin orang itu nabur yang Anda tidak tabur sama sekali. Dia nuai yang Anda tidak perlu tidak bisa tuai. Karena Anda tidak menabur di sana. Jangan iri, kalau kelihatan orang sukses itu bahagia. Kalau kelihatan orang yang lagi malang, ikutlah bersedih dengan dia. Ikutlah bahagia kalau orang lain itu diangkat. Karena mungkin kita bisa belajar sesuatu dari dirinya. Kita lanjut lagi, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Saya mau ajak Anda untuk lihat. Ini semua orang-orang, 144 ribu, ini 12 ribu per suku. Ini bukan sungguhan harafiah 12 ribu loh ya. Saking banyaknya dikasih angka lengkap 12 ribu kali 12. Maksudnya akan ada sekelompok orang Yahudi diselamatkan di zaman antikristus. Tapi kok tidak ditulis ya, orang Indonesia, orang Chinese, orang Korea, orang Rusia, tidak ditulis. Berarti saking hampir nggak adanya. Atau mereka sudah ditulis di pasal 6 sih, di meterai kelima, mereka kelihatan di bawah altar, martir-martir Tuhan. Ada ditulis sebenarnya. Tapi yang 12 ribu kebangunan rohani yang menyala itu ditulis adalah orang Yahudi. Ya, jadi Anda harus tahu ini semuanya 12 ribu bukan 12 ribu sungguhan. Mendengar suara, mendengar jumlah itu berarti jumlahnya kiasan. Berarti banyak. Kita tidak lihat satu orang, lalu 3, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, masih satu lagi nambah. Enggak, mereka kan jumlahnya ribu-ribu laksa. Orang-orang Yahudi yang bertobat saat itu. Jadi masih ada kebangunan rohani, Tuhan itu baik. Oke? Nah sekarang kita lihat, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, ini sekarang mulai pandangan ke sorga. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini bukan di Yerusalem, ini di sorga. Sorak-sorak Hosana, Hosana. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tata dan bagi anak domba. Ini kumpulan di sorga ya, mereka lihat segala bangsa, bahasa, kumpulan internasional di sana. Saya kadang-kadang penasaran mau tahu kalau di sorga itu kita ngomong bahasa apa ya. Tapi gini aja ya. Bukan karena karismatik atau apa. Jadi orang yang tidak berbahasa lidah juga tetap punya Roh Kudus kalau dia terima Yesus. Cuman dia nggak punya toolnya seperti kita untuk berdoa. Saya pernah sekali berbahasa roh. Pernah sekali waktu saya melayani di Amerika. Orang-orang bule semuanya hamba-hamba Tuhan. Mereka berbahasa lidah. Padahal bahasa Indonesia, bahasa Asia dengan Amerika beda. Mereka bahasa rohnya kok mirip ya sama saya ya. Saya punya bahasa lidah kok mirip sama mereka. Kalau di dunia aja, ada bahasa doa aja bisa dibuat mirip kok. Sekalipun kita dari bangsa dan bahasa yang berbeda. Mungkinkah di sorga, ada bahasa tertentu kita semua bisa komunikasi nanti. Yang pasti saya terkejut, tertegun melihat bahasa rohnya orang bule. Bahasa roh tidak usah dipelajari kosakatanya, tapi kadang-kadang kita bisa merasa, loh kok sama? Kok sama ya? Luar biasa ya. Sorga itu kumpulan internasional, tapi tidak ada satupun di antara kita yang merasa asing. Karena nanti pasti ada komunikasi yang indah. Ya. Jadi jangan kaget, aku mau belajar bahasa Inggris supaya nanti di sorga aku bisa ngomong sama orang Inggris. Belajarlah bahasa Inggris supaya bisa khotbah, supaya bisa beritakan Injil ke orang Inggris atau bisa berbisnis dengan mereka. Ya. Di sorga nanti akan ada bahasa sendiri. Dan dengan suara nyaring mereka berseru tadi. Lalu ayat 11, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta. Dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta. Dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan. Dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 13. Itu pujian. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan lebih mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Bicara tentang martir-martir, orang-orang yang setia mengalami aniaya. Mereka tidak akan menderita lapar, dahaga lagi, matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata
dari mata mereka. Saya ingin Anda memperhatikan ayat 13. Saya tunjukkan sifat salah satu orang di sorga. Supaya kita hari ini bisa bisa berbesar hati, kita suatu hari akan masuk ke sana. Karena kita di sini kan bukan main agama, tapi kan kita sedang menyelami kehidupan kekal. Belum sih, kita masih hidup di dunia. Tapi janji Tuhan itu setia. Ayat 13, dan seorang dari antara tua-tua itu, salah satu. Dia saking tidak signifikannya, dia cuma disebut seorang tua-tua. Bukan rasul, dia bukan Musa, dia bukan malaikat yang gagah perkasa yang dilihat Yohanes di pasal sebelumnya. Dia cuma seorang dari antara tua-tua. He may be just the lowest saint in heaven. Dia mungkin cuma salah satu orang kudus di sana. Orang biasa. Dia bertanya sama Yohanes, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapa mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Yohanes itu tahu diri, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan yang mengetahuinya. Lucu loh orang ini tanya, padahal harusnya dia beritahu. Orang ini tanya sama Yohanes, padahal begini, di sorga itu, the lowest saint in heaven, knows more than the highest apostle in the world. Saya ulang bahasa Inggrisnya dulu. The lowest saint in heaven, they know more. He knows more than the highest apostle in the world. Comot saja salah satu orang kudus yang paling biasa di sorga, yang paling rendah lah titiknya. Dia tahu lebih banyak daripada rasul tertinggi dan nabi paling peka di dunia. Be happy. Kita ke tempat itu, di mana semuanya high intelligence. Kalau kita sekarang ini beriman, iman kita yang paling kuat yang membangkitkan orang mati pun hanya iman samar-samar lihat di kaca buram. Di sana semua orang-orang kudusnya memandang Yesus muka dengan muka. Mari kita pelajari dari sifat salah satu orang yang sorgawi. Supaya kita menjadi seperti Kristus itu terlalu tinggi. Mari kita belajar dari orang yang di dekat Kristus, yang sudah bersama Kristus di sorga. Supaya kita itu bisa sebagai orang Kristen yang punya sifat sorgawi di bumi. Lihat ya, orang-orang di sorga itu tidak ada yang sombong. Entah kalau mereka itu yang sombong masuk sorga, akhirnya disempurnakan, atau orang sombong tidak masuk sorga. Orang ini tahu segala sesuatu, kan dia lihat Yesus, lihat semuanya. Dia nggak maha tahu, tapi dia tahu banyak. Tapi lihat, dia datang tidak intimidating. Dia datang tuh tanya baik-baik. Tentunya dia bukan nyindir. Lu tahu nggak siapa mereka yang pakai jubah putih itu? Dan dari mana mereka datang? Enggak. Dia tanya dengan sopan. Ya, dia tanya dengan sopan. Siapakah mereka? Tanya sama Yohanes. Hei, siapa mereka yang pakai jubah putih itu? And where do they come from? Mereka dari mana? Yohanes tertemplak. Tuhan. Sekarang dia pintar, sebelumnya dia datangi, disembah dikiranya. Karena saking mulianya, pertama kali dia dapat pewahyuan. Ini kan pasal 7, di pasal-pasal awal, 1, 2, 3. Yohanes kalau didatangi, satu makhluk sorgawi, dia langsung tersungkur. Sampai-sampai makhluk sorgawi itu berkata, jangan sembah, aku adalah hamba seperti dirimu. Tapi kali ini diajak dialog, Yohanes bilang gini, Tuhan, jangan begitu, aku malu. Tuhan lebih tahu kok tanya sama aku. Semakin orang itu kenal Yesus, dia semakin tidak sok tahu. Itu sifat sorgawi yang harus ada di bumi, di hati kita. Karena itu dalam pembicaraan ya, usahakan kita seperlunya dominan. Kalau kita memang perlu memimpin seseorang. Tapi kalau sifatnya adalah untuk mengenal orang lain, untuk bisa melayani dia, untuk bisa menghibur. Belajar tanya, how are you? Tulus hati. Aku udah lama gak dengar tentang kamu. Padahal sebenarnya hidup Anda lebih exciting. Hidup Anda lebih menarik untuk diceritakan. Biarkan orang yang lebih boring hidupnya ceritakan ke Anda gak apa-apa. Sebab orang yang sorgawi, yang hatinya diubah, yang dekat sama Kristus, tidak akan self-centered. Tidak akan sok tahu. Lihat sifatnya. Orang ini tidak sok tahu sama sekali. Padahal dia tahu lebih banyak. Hei, siapa mereka yang memakai jubah putih itu ya? Dan dari mana mereka datang?
Kalau saya jadi Yohanes, kalau kita kurang dewasa, kita akan cerita, oh menurut aku, banyak orang itu terlalu banyak bicara. Terlalu banyak menurut saya. Amsal berkata, mau tahu orang bodoh gampang sekali. Mereka yang selalu suarakan opininya, nggak pernah dengarkan fakta. Di dunia ini lebih banyak orang bodoh daripada orang bijaksana. Yang suka ketemu orang, langsung ceritakan pikirannya. Makanya ada ayat juga berkata, bodohlah. Bukan cuma yang suarakan opininya, yang menyuarakan sakit hatinya seketika itu juga. Biasanya pertengkaran suami istri kan juga karena kurang mendengarkan. Makanya jadi orang Kristen sekarang itu, kita harus belajar dari kitab Wahyu, dari aplikasi ini. Waktu saya belajar dari salah satu orang tua yang tanpa nama ini, bukan orang signifikan menurut saya jadi malu. Saya lihat orang ini tahu lebih banyak dari aku. Saya cuma khotbahkan sesuatu yang saya tidak lihat. Dia lihat. Itu pun ketemu orang tanya, menurut kamu gimana? Hah? Ini kan pertanyaan, menurut kamu gimana? Ini orang tahu, kita ini hanya beritakan dan imani yang kita nggak lihat. Dia orang ini lihat, muka dengan muka lihat jelas, bukan kaca buram. Itu aja selalu tanya, menurut kamu gimana? Ada orang kan gitu kan, apa kabar? Orang yang ditanyai apa kabar baru mau cerita, dia cerita tentang dirinya. Aku kabarnya baik sih, langsung cerita. Ada orang tidak tulus ketika tanya apa kabar, tapi orang ini tulus. Menurut kamu gimana Pak Yohanes? Orang itu di sorga bisa hormat sama, ya Yohanes kita di dunia, wah dia apostel, rasul. Tapi dari sisi situ, Yohanes itu debu tanah. Orang ini tidak menganggap remeh, orang yang lebih rendah derajatnya, orang yang dekat Kristus atau yang bisa masuk surga, atau orang yang kepengaruh surga, atau orang yang ada di sekeliling Tuhan. Menjadi lingkaran-lingkaran pertamanya dia selalu orang yang mengorangkan orang, termasuk dari orang-orang yang serasa seperti derajat di bawah, orang-orang yang suka ngangkat martabat orang. What do you think? Menurut kamu gimana? Kalau ada orang tua yang berkata, lu tahu apa? Lu belum makan asam garam. Itu kelihatan orang tua kurang dekat sama Tuhan. Seharusnya anak yang punya orang tua dekat sama Tuhan kan merasa diangkat setiap kali bicara sama papa mamanya. Bukan dijatuhkan. Ada orang-orang Kristen yang suka menjatuhkan orang lain. Kayaknya surga enggak kayak gitu sih isinya. Orang-orangnya. Mari kita belajar dari Bapak ini. Bapak siapa saya enggak tahu. Tapi yang pasti saya enggak mau sembah dia karena dia manusia. Dia tanya sama Yohanes, what do you think? Yohanes tertemplak malu, aku boleh rasul di bumi. Tapi Pak, Tuhan mengetahui, kamu beritahu. Sometimes ya, kalau Anda lihat orang yang lebih pengaruh, lebih mengenal Tuhan dan sebagainya, sometimes we need to be quiet. Listen to their story. Jangan kemukakan perasaan dan pikiran dan opinimu. Belajar banyak. Dan dari sini juga kita pelajari waktu tua-tua itu berkata, siapa mereka yang memakai jubah putih? Dan dari mana mereka datang? Ternyata orang-orang ini kan orang-orang yang keluar dari penganiayaan. Ada satu pelajaran berharga yang diajari oleh seorang bapak di sorga. Bukan bapak sorgawi, seorang bapak-bapak di sorga. Diajari apa? Always pay attention and respect to faithful Christians in their service. Selalu belajar untuk perhatikan dan belajar untuk menghormati orang-orang Kristen yang setia melayani. Gak peduli kalau dia terkenal atau tidak. Bapak-bapak itu tanya sama Yohanes, dia rasul terkenal. Dia primadona gereja mula-mula. Dia tanya, lu lihat gak? Kamu lihat gak mereka siapa? Seperti seolah-olah ingin menunjukkan pada kita, hargai mereka yang melayani. Sekalipun dunia menganggap mereka bukan siapa-siapa. Setiap faithful Christians direspek sama seluruh surga. Tahukah kalau Anda melayani dengan segenap hati, Tuhan juga respect dengan Anda. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, mari kita belajar seperti itu. Dan saya berdoa, hari-hari ke depan, setiap kita jauh rendah hati. Belajar untuk dengarkan story. Mulai hari ini, praktekkan kehidupan sehari-hari. Kalau setiap kali Anda tanya sama orang, how are you? Listen to their story. Saya juga akan ingatkan diri saya sendiri. Karena saya ini pengkhotbah. Tidak tahan kadang-kadang langsung harus berkhotbah. Di mana-mana. Kadang-kadang kalau saya tanya apa kabar, saya perlu diam. Sekalipun saya merasa mungkin saya tahu lebih banyak dari orang itu. Tapi orang yang dekat Tuhan tidak akan sok tahu. Dia akan dengar, how are you? Lalu dengarkan mereka. Kalau enggak, jangan basa-basi tanya, apa kabarnya?
Jadilah orang Kristen yang seperti itu. Anda akan terkejut nanti. Pernikahan Anda akan dipulihkan. Keluarga Anda akan dipulihkan. Hidup sehari-hari Anda akan dipenuhi Tuhan dengan berkat dan teman. Anda akan menjadi senjata yang luar biasa untuk memenangkan hati. Percayalah, bahkan rezeki pun akan tiba. Deal-deal yang harusnya cancel, tiba-tiba ada. Hanya karena Anda tulus sama manusia, berkata, how are you? You listen to their story. Dari situ banyak perkenanan baru akan muncul. Percayalah, surga tidak pernah gagal. Belajar dari bapak-bapak di sorga itu, sebelum belajar dari bapak sorgawi. Kalau Anda seperti itu, Tuhan tidak akan mengecewakan. Perubahan karaktermu biasanya berujung pada promosi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya senang sekali kalau kita tepuk tangan itu lucu. Tepuk tangan lalu kita suruh berdiri lalu bisa berhentinya sama-sama, ya kan? Nah, sekarang Bapak dua lanjutkan tepuk tangan tadi. Belum selesai soalnya. Praise the Lord ya. Puji Tuhan ya. So, kita praktekkan sebelum kita selesai. Lihat kanan kirinya. Tanya sungguhan. Karena enggak boleh salaman kan? Kita pakai begini aja. Ya udah begini aja. Halo gitu ya. Namanya siapa? Tanya. Enggak usah konseling di sini terlalu lama. Jadi tanya aja seperti ini. Tanya aja seperti ini ya. Dapat apa dari kebaktian ini? Ceritakan dalam waktu 20 detik ya masing-masing. Dapat apa dari kebaktian ini? Dengerin sungguhan ya, jangan Anda tidak tahan. Aku mau giliran, cepat mau ngomong. Jangan kesusu, jangan keburu-buru. Nikmati when you listen to others ya. Be a blessing, jadilah berkat. Tanya dulu, belajar apa dapat apa dari kebaktian ini? Giliran, 20 detik per orang, 40 detik gak sampai 1 menit. Sudah. Yang satunya sudah ngomong. Cepat sekali. Kalau dia jawab dapat banyak, sebut satu. Kalau tidak bisa sebut satu, berarti tidak dapat apa-apa. Orang kan biasa gitu, dapat apa, belajar apa. Banyak itu ada dimulai dari satu. Kalau Anda tidak bisa sebut satu ya, berarti tidak ada. Coba hukum orang yang bilang banyak. Amin, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan membangkitkan orang-orang yang memenangkan hati di tempat ini. Sing one song, come on. Sonaku da-da-da-da, da-da-da-da. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Ayo Rio, pimpin. Dari dalam kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini.
hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Surga la 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 la, haleluya. La 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 la, Rohmu hadir di sini. Amin. 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 Sebelum doa berkat, saya minta satu hal lagi. Saya tidak akan adakan altar call, sekalipun hari ini seharusnya ada. Saya serahkan ke tangan Anda. Saya kasih PR langsung nanti setelah buyar. Tanya pada orang yang tadi cerita, dia dapat apa. Oke? Ngomong sama dia, sudah dibaptis belum? Anda bisa jadi altar call-nya. Coba pelang baptisan dinaikkan supaya semua tahu nanti kemana. Signage baptisan, nanti Anda bisa lihat ada tulisan baptis di sana, baptis di belakang juga ada, di sana juga ada. Bawa orang itu ke sana. Gak apa-apa, gak usah buru-buru, harus segera keluar. Hujan ini, percuma. Bawa orang itu sekalipun Anda tidak kenal. Belajar untuk tidak bergantung semuanya dengan mimbar. Gimana kalau nanti kebangunan rohani terjadi pas tidak ada pendeta di sekeliling Anda? Jadilah seorang yang menuntun orang lain kepada Tuhan. Jadilah malaikat itu bagi orang di sebelahmu. Kalau dia belum dibaptis, kalau dia belum terima Yesus, ajak terima Yesus. Boleh saya doa untuk kamu? Ya, bisa doa. Gampang kok doa untuk menerima Tuhan. Asal dia percaya, dia udah dengar firman. Gampang ngomong gini aja, Tuhan Yesus, aku orang berdosa, ampuni aku. Aku percaya Engkau mati bagiku, bangkit pada hari ketiga. Masuk dalam hatiku, dalam nama Yesus, amin. Gampang sekali. Tapi kalau orang itu yakin dengan doanya, sesuatu terjadi.